Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita bahas surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-54. Kita baca ayatnya dulu, surat Al-An'am ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakan kepadanya salamun alaikum atau assalamu alaikum. Tuhanmu mewajibkan dirinya menuliskan rahmat untukmu. Siapa yang melakukan kejahatan karena kebodohannya, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki keadaannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu arti surat Al-An'am ayat yang ke-54. Ada beberapa poin penting dalam ayat ini, Bapak Ibu. Pertama, kata Allah, apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman, maksudnya kita nih, saudara kita yang sama-sama muslim, maka katakan kepadanya assalamu alaikum. Ya, itu perintah ya. Jadi kalau datang kepada kita orang yang seiman dengan kita, yang keyakinannya sama dengan kita, maka perintah Allah ucapkan assalamu alaikum. Ini perintah Allah, Ibu ya. Jadi bapak-bapak kalau bersobok jo kawan, itu assalamualaikum. Ya, ibu-ibu bersobok jo kawan, assalamualaikum. Tak hai besti dah ya. Assalamualaikum. Kadang ibu-ibu kalau tua-tua sobok jo kawan, hai besti. Assalamualaikum. Allah perintahkan begitu. Assalamualaikum. Jadi poin pertama, assalamualaikum itu diucapkan kepada orang yang sama keyakinannya dengan kita. Artinya orang muslim yang beriman. Mereka yang tidak muslim, yang tidak beriman kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, maka tidak perlu kita mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Dan itu disebutkan tegas dalam hadis riwayat Ahmad, hadis dari Abu Hurairah, kata Nabi, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan pernah mengucapkan salam, maksudnya assalamualaikum, kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu tidak beriman dengan Al-Quran. Yang ahlul kitab saja, Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab, mereka punya Alkitab dari Tuhan. Cuma karena kitabnya diubah, mereka tidak beriman dengan Al-Quran, itu pun tidak boleh kita mengucapkan salam. Apalagi mereka yang musyrik, seperti orang, mohon maaf nih, Hindu, ya, Buddha, Konghucu, tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Karena mengucapkan salam assalamualaikum itu bahagian dari ibadah. Kenapa bagian dari ibadah? Pertama, perintah Allah, katakan kepada orang yang kau temui assalamualaikum kalau dia beriman. Perintah Allah. Yang kedua, kalimatnya dari Allah, bukan pikiran manusia. Kalau selamat pagi pikiran manusia, tapi kalau assalamualaikum Allah pilihkan sendiri. Jadi orang yang mengucapkannya tertentu,
yang menerimanya tertentu, kalimatnya pun tertentu. Allah pilihkan seperti salat. Ucapan tertentu, perbuatan tertentu, di waktu tertentu, tak begitu salat. Ya kan sama dengan salam. Ucapannya tertentu, orang mengucapkan tertentu, orang yang menerimanya tertentu. Ya. Bahkan salam ini Bapak Ibu, Assalamualaikum ini sudah diperintahkan Allah sejak Nabi Adam masih di sorga. Nanti saya jelaskan hadisnya itu. Ketika Nabi Adam di sorga, Nabi Adam disuruh menemui para malaikat. Kata Allah, izhab ila haula'in nafar. Datang Adam kepada para malaikat, lalu kata Allah, fastami' bima yaqulun. Dengarkan apa yang mereka katakan kepadamu. Maka ketika Nabi Adam sampai di para malaikat, malaikat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Allah kepada Adam, inilah salam untukmu dan anak cucumu sampai hari kiamat. Jadi sudah di sorga. Nanti Bapak Ibu kalau mati, meninggal dunia, dibawa ke alam barzah lewat pintu-pintu langit, itu para malaikat menyambut dengan kata Assalamualaikum. Begitu kata Allah. Ya, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang mati itu disambut para malaikat dengan kata Assalamualaikum. Nanti Bapak Ibu masuk surga, di depan pintu surga itu disambut para malaikat dengan kata Assalamualaikum juga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu sampai di surga pun disambut dengan kata salam Assalamualaikum. Bahkan di surga pun kita saling mengucapkan salam Assalamualaikum wa tahiyyatuhum fiha salamun. Betul? Jadi Assalamualaikum ni Bapak Ibu, Allah yang menentukan kalimatnya. Oleh karena itu ini bahagian dari ibadah. Itu kenapa Bapak Ibu perhatikan di penghujung ayat tadi, Al-An'am 54 tadi, bagaimana ya kalimat di penghujung ayat salam itu, fa'annahu ghafurun rahimun. Allah Maha Pengampun lagi pemberi rahmat. Bila Bapak Ibu mengucapkan salam, diampuni dosa kita dan diberikan rahmat kita. Kita beribadah begitu enggak? Bapak Ibu salat untuk apa salat? Supaya diampuni dosa kita, dirahmati kita. Untuk apa kita berpuasa? Sama, diampuni dosa kita, dirahmati kita. Untuk apa kita haji dan semua ibadah begitu. Dan salam tujuannya maghfirah dan rahmat. Karena itu salam Assalamualaikum itu bab ibadah. Nah, kalau babnya ibadah, sifatnya mengikut. Sekarang Bapak Ibu, saya bukan orang yang anti dengan kebinekaan. Tapi kita ini Bapak Ibu, dalam soal ibadah itu jelas la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Kan begitu konsepnya. Kami tidak akan menyembah, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, untukmu agamamu, ya untuk kami agama kami, selesai. Sekarang salam ini Bapak Ibu, ya di Indonesia ini ada salam lintas agama namanya. Di forum-forum resmi sekarang salamnya itu ada salam yang sudah dipopulerkan di kalangan ya terutama di kalangan elit lah, ya di forum-forum formal. Jadi kalau ada pejabat memberikan sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu untuk apa sepanjang itu? Iya. Kalau dia orang beriman, kita Assalamualaikumnya ke mereka yang beriman. Yang tidak beriman, sudah selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dan itu netral. Sebab salam yang masing-masing tadi juga ibadah bagi mereka. Terkait dengan keyakinan mereka. Salam sejahtera itu kan salam ya bahagian daripada keyakinan orang Katolik. Salam itu bahagian daripada ya keyakinan dan ibadahnya orang-orang Protestan. Ya.
Om Santi Santi Om itu salam dan bagian ibadahnya orang-orang Hindu. Namo Buddhaya juga begitu. Cobalah Bapak Ibu, saya sudah saya coba mencari artinya. Namo Buddhaya itu artinya ya terpujilah Sang Buddha. Itu artinya. Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Sang Buddha. Apa tidak masalah nanti akidah kita? Om Santi Santi Om itu artinya damai semesta berkat dewa. Tidak masalah tu. Tidak perlu. Bagian toleransi itu bab muamalah. Kita tidak akan mengganggu mereka beribadah. Kita saling menghormati, menghargai kebebasan beragama masing-masing. Tapi bab ibadah tu jangan dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Untukmu agamamu, untuk kami agama kami. Untukmu ibadahmu, untuk kami ibadah kami. Dan kita tidak akan saling mengganggu. Kita akan saling menghormati. Tapi tidak akan mencampur adukkan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini tidak tahu kita ya kenapa kita harus begitu. Saya di zaman Pak Harto itu mungkin paling keras Bapak Ibu. Tapi tidak ada Pak Harto menghimbau ada salam seperti ini, Pak. Ada zaman Pak Harto, Pak lama hidup dari Embo tu. Ada Pak Harto menyuruh ke Pak. Salam ada kini Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Kebinekaan dari dulu kita rawat. Pemimpin-pemimpin negeri kita kalau tidak paham kebinekaan tidak akan berdiri NKRI ini, Pak Ibu. Dan pendiri bangsa ini kan para ulama, orang-orang saleh, Pak Ibu. Apa mereka tidak paham toleransi? Paham. Cuma tidak begitu. Ini bagian ibadah. Jadi kalau salam, kalau dia mukmin ya sudah assalamualaikum. Yang lain selamat siang, selamat pagi. Tidak perlu pula salam mereka tu kita ucapkan, dan mereka pun tidak perlu pula mengucapkan assalamualaikum. Tidak perlu pula. Kalau mereka memberi sambutan selamat siang, atau mereka salam untuk yang mereka, atau salam sejahtera untuk yang sesama mereka, kalau ada di sana. Tapi assalamualaikum tidak perlu pula mereka ucapkan, kan itu bukan bahagian daripada agama mereka. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pejabat ya tidak usah memaksakan diri terkesan orang yang paling toleransi. Tidak begitu tuh Pak. Ya. Tapi tugas saya mengingatkan saja Bapak Ibu. Kalau ada yang tangka cuba lah, ya kan. Tapi saya tidak akan mengatakan kalimat itu Pak Ibu. Ya, karena itu bahagian ibadah dalam pemahaman saya. Karena ini jelas Allah ajarkan kalimatnya, orangnya, tempatnya, waktunya seperti ibadah itu. Ya. Nah, itu ketetapan pertama. Salam ini hanya untuk orang yang beriman. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Bila bertemu dengan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maksudnya yang beriman dengan Al-Quran, Muslim, mukmin, maka katakanlah salamun alaikum atau assalamu alaikum. Nah, menariknya Bapak Ibu, kata Allah, iza ja'aka, apabila datang kepadamu orang yang beriman, maka ucapkan salam kepada yang datang itu. Siapa yang mengucapkan salam Bapak Ibu? Perintah Allah yang didatangi. Ya. Ini ketinggian adab dalam mengucapkan salam. Dalam kaidah yang normal, yang standar, salam itu diucapkan oleh mereka yang datang. Dan itu kata Allah di surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya. Kata Allah, hai orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah orang sebelum kamu mengucapkan salam kepada yang ada di dalam. Itu kaidah normal, standar. Yang normal, yang datang mengucapkan salam kepada yang didatangi. Nah, karena memang kaidahnya begitu. Dalam hadis yang sahih disebutkan kaidah salam itu, hadis Bukhari Muslim, yusallimus saghir
'alal kabir, wal mar 'alal qa'id, wal qalil 'alal kasir. Nah, itu kaidahnya. Yang mengucapkan salam, kata Nabi, itu yang kecil kepada yang besar. Itu kaidah. Anak ke apa, adik ke kakak, menakan ke mama, murid ke guru, ya, jamaah ke ustaz. Tuh. Ibu kalau apa kalau sebut jambu, ibu apa ucap salam kamu dulu, dak ambo lah. Itu tuh kaidah. Ya. As-saghir 'alal kabir tuh. Ya, yang di bawah kepada yang di atas. Bos apa bawahan kepada bos, tuh kaidah. Yang berjalan kepada yang duduk. Jadi kalau nampak kawan duduk, awak berjalan, yang berjalan mengucapkan salam ke yang duduk. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Ya. Bapak Ibu naik auto, kawan berjalan kaki, apa yang ni auto ke mengucapkan salam ke yang berjalan. Itu tuh kaidah. Ya. Apa aturan normalnya. Yang sedikit kepada yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu berpapasan, awak rombongan bertiga, rombongan yang lain 10, yang 3 orang mengucapkan salam ke yang 10. Tetapi yang paling baik adalah kebalikannya. Yang paling baik yang mendatangi, yang didatangi mengucapkan salam kepada yang mendatangi. Jadi kalau ada orang bertamu ke rumah ibu, di pagar saya dulu, ibu lah mengucapkan salam, assalamualaikum bu, gitu. Itu yang paling afdal.